Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam lantunan takbir berkumandang menandakan berakhirnya Ramadan dan menandakan pula datangnya 1 Syawal 1442 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini tentunya kita merasa gembira sekaligus bercampur sedih. Kenapa kita bergembira? Karena kita telah menyelesaikan amalia-amalia kita selama di bulan Ramadan. Kenapa kita bersedih? Karena kita telah berpisah dengan Ramadan. Sebab tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu. Kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan umur kita agar bisa bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita juga masih merasa bersedih karena kita masih dalam suasana perang melawan COVID-19 atau yang disebut corona. Perang ini masih berkecam, maka kita umat Islam jangan pernah menyerah. Kita harus bangkit terus untuk melawan COVID-19 ini sampai kita menjadi pemenang sebagaimana kemenangan kita di hari ini melawan corona. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, syukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri secara berjamaah. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Pertama, kita tidak melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua, takwa itu bagaimana kita selalu ingat dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu
insyaallah kita selaku umatnya selalu berusaha untuk ada di beliau, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahmatullah, setelah sebulan kita melaksanakan ibadah Ramadan dan setelah melaksanakan takbir sebagai penggabungan asma Allah Subhanahu wa taala serta ibadah zakat fitrah yang kita tunaikan, maka kita semua hari ini berharap dapat menyempurnakan ibadah dengan berhari raya Idul Fitri. Esensi dari Idul Fitri di bulan Syawal ini adalah semangat saling memaafkan, kerelaan hati untuk mengakui kesalahan, untuk kemudian membuka diri untuk saling memberi dan meminta. Sikap saling memaafkan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ibadah puasa. Ibadah puasa mempunyai tujuan penciptaan pribadi yang takwa. Sementara sifat maaf menekatkan kepada ketakwaan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ta'fu wa aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum. Innallaha bima ta'maluna basir." Artinya, dan permaafan kamu itu lebih dekat pada takwa, dan janganlah melupakan keutamaan antara kalian. Sungguhnya Allah mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Dengan demikian, kesempurnaan fitrah yang kita tunaikan, kita berharap ini adalah dengan saling memberikan maaf antar sesama, sebesar apapun dosa itu. Penghapusan dosa pada Allah jauh lebih mudah daripada dosa pada manusia. Hal ini karena manusia mempunyai cenderung untuk tidak berbuat baik akibat nafsunya. Untuk itu, melalui momentum Idul Fitri ini, kita buka pintu maaf seluas-luasnya kepada siapapun dan tanpa syarat apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak selamanya baik-baik saja. Pasti ada dinamika dalam interaksi dan komunikasi antara anggota keluarga. Bisa jadi ada kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertentangan, bahkan pertengkaran. Ada kenakalan anak yang tidak mematuhi perintah orang tua. Ada perselisihan antar kakak adik yang memicu pertengkaran. Ada pula orang tua yang tidak memberi teladan yang baik kepada anaknya. Ada anak yang kurang menghormati dan menghargai orang tua. Ada istri yang tidak taat dan berkata kasar pada suami. Ada juga suami yang tidak merasa kerjanya kurang dihargai dan masalah-masalah lainnya. Yang dalam hal ini jika tidak dikelola secara baik bisa menimbulkan masalah dan dosa. Terlebih saat wabah COVID-19 ini, ketika interaksi fisik lebih dari hari-hari biasa dengan banyaknya aktivitas kita yang berpusat di rumah, kesalahpahaman bisa saja terjadi. Ini adalah manusiawi, karena pada hakikatnya setiap kita pasti memiliki kesalahan. Tetapi sebaik-baiknya orang yang pernah salah adalah yang bersedia meminta maaf dan mengakui kesalahan. Rasulullah bersabda, artinya semua keturunan Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Untuk itu, mari di momentum Idul Fitri ini kita saling membuka diri untuk saling memaafkan. Kesiapan kita untuk introspeksi diri, saling menerima kelebihan dan kekurangan, komitmen untuk terus memperbaiki diri dan saling belajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri sangat ditunggu oleh muslim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Di bulan Syawal itu menjadi ajang silaturahmi
meneguhkan hubungan kekerabatan salah satu instrumen yang sangat penting dalam hubungan antar sesama manusia. Waktu nas dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya ditambah, maka hendaklah ia silaturahmi, menyambung tali kekerabatan. Silaturahim hakikatnya adalah menyambung tali persaudaraan terhadap saudara yang memutusnya. Silaturahim tidak mesti harus bertemu secara fisik. Kita bisa memanfaatkan media digital untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi. Bisa melalui telepon, video call, dan sarana komunikasi lainnya. Wabah COVID bisa jadi membatasi pertemuan fisik dengan saudara-saudara kita, tetapi tidak menghalangi silaturahim. Kita bertemu karena Allah dan berpisah pun hanya karena Allah. Tidak bertemunya secara fisik dengan orang tua kita atau orang-orang yang kita hormati itu dicatat sebagai amal ibadah jika niat kita karena Allah untuk menjaga dan menghormati sesama. Salah satu di antara 8 golongan yang diberi nama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang saling mengasihi karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wabah COVID-19 ini yang kita alami hari ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian kesabaran dan juga komitmen takwaan kepada Allah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in 'alim." Yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 64. Kita wajib melakukan ikhtiar mencegah terjadinya penularan wabah COVID-19. Kita wajib menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama, dan kita tidak boleh menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana gembira ini, di hari kemenangan ini, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih diberi rezeki oleh Allah sehingga kita dapat membeli baju baru untuk anak dan istri kita. Tapi lihatlah, menjauh di sana tidak sedikit orang-orang yang berhari raya dalam keadaan kurang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan bersedih. Ada yang baru di PHK karena dampak COVID-19 ini, timpa musibah, kebakaran, kebanjiran, tanah longsor, sehingga terpaksa berlari dengan apa adanya. Jangankan baju baru, makan pun susah. Jangankan hari kue lebaran, membayar zakat pun sulit. Sungguh untuk hadirkan lebaran sebagai orang-orang di hari ini. Ada yang berhari raya tanpa suami tercinta karena dulu lalu tidak pernah puasa. Mereka terisak menangis, air matanya mengalir deras tak tertahankan mendengar perkataan anaknya yang masih utuh. Ibu, kenapa ibu tak belikan baju baru untuk adik? Teman-teman adik semua pakai baju baru. Namun dengan bentuk sang ibu menjawab dan menunjuknya, besok kalau orang sudah hilang, ibu akan berikan baju seperti teman-teman kamu. Kalau orang sudah lewat, insya Allah ibu belikan baju
ibu semakin tak terbendung, mengalir deras sambil memeluk anaknya. Lalu sang ibu berkata, hatinya sangat sedih, "Tuhai suamiku, andaikan di hari Lebaran ini engkau masih ada bersama kami, tentu saat ini kita semua berhari raya dengan gembira bersama. Namun kini kau telah tiada, semoga Allah yang benar di atas sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah." Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari halangan ini kita masih merana karena corona. Kita masih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, jangan berburuk sangka kepada Allah. Kita masih bersyukur, alhamdulillah, karena kita masih dapat merayakan hari raya ini bersama ayah kita, ibu kita, kakak dan adik kita. Tapi lihatlah saudara-saudara kita yang jauh di sana. Banyak saudara-saudara kita yang berhari raya dirantau orang, terpisah dari keluarga, tak bisa pulang, tak bertahan corona. Dan kita hanya bisa lihat menangis, membayangkan betapa bahagianya lebaran bersama keluarga. Mereka ingin pulang ke kampung halaman, rindu ingin bertemu dengan orang-orang yang tersayang, ingin bersimpuh di hadapan ayah dan ibu, rindu ingin menggenggam dan mencium tangannya. Namun sayangnya pada tahun ini kita tidak bisa pulang kampung karena keadaan yang memaksa. Dan lagi pula orang yang selalu mencium tangannya, orang yang selalu kita bersimpuh di hadapannya, tidak telah berada. Suara yang tak bisa kita dengar lagi, tangannya tak bisa kita genggam lagi, karena mereka lebih pulang ke halaman yang sesungguhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masih terbayang dalam ingatan kita, Dia melahirkan kita kecil, berhari-hari bersama ayah dan ibu, Dia memandikan kita, pakaikan kita baju baru, sisirkan rambut kita, lalu dibawa pedakkannya kita diciumnya, lalu diangkat kita ke masjid, takbiran bersama. Alangkah indahnya kebangsaan itu. Selama itu semakin berada, hanya doa yang dapat kita panjatkan di hari-hari yang begini. Semoga Allah merahmati kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita yang sudah diberangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah menangani Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini perlu kita sejenak merefleksikan diri. Sudahkah kita siap untuk senantiasa mengakui kesalahan kita dan terbuka untuk meminta maaf dan memberi maaf sekalipun tidak diminta? Sudahkah kita berinisiasi untuk menjalin tali kekerabatan sungguh pun terhadap orang yang telah menyakiti kita dan memutuskan kekerabatan dengan kita? Sudahkah kita berkontribusi secara aktif dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran wabah COVID-19 agar tidak meluas ke masyarakat? Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa ja'alana Allahu minal 'abidin wal faizin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء كرنا والوباء كرنا والوباء كرنا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.